Pada masa ini, mari kita persiapkan hati kita, minda kita untuk mendengar pelajaran yang akan dibawakan oleh kita punya penyelaras keluarga, Elda Melissa, dan sudah pastinya tajuk itu tentang berfokus kepada keluarga. Mari kita persiapkan dan kita persilakan Elda Melissa untuk datang ke hadapan. Oke. Kita punya pelajaran ini disediakan oleh pihak bahagian keluarga di mission, dan pelajaran ini sangat panjang, tapi saya berjanji pelajaran ini sangat baik juga. Kita bersyukur sebab mereka menyediakan pelajaran yang begitu baik untuk kita nikmati bersama. Oke, mari kita mulakan. Tajuk pelajaran kita yang akan kita belajar bersama pada hari ini adalah masa untuk setiap tujuan, menuntun kembali irama Tuhan dalam zaman digital. Masa saya baca ini pelajaran, perkataan irama ini tidak begitu masuk dalam pemahaman saya. Tapi kalau kita translate dia ke dalam bahasa Inggris, irama di sini adalah rhythm ataupun perkara yang Tuhan selalu ataupun Tuhan sudah set untuk jalan hidup manusia ataupun cara hidup manusia, okay? Irama ataupun rhythm, betul kan? Rhythm ataupun irama, okay? Kita punya teks Alkitab sangat panjang, tapi ini saja yang kita akan kupas sepanjang pelajaran kita yang mungkin akan mengambil masa 1 jam ini, okay? Teks Alkitab kita dalam Pengkhotbah 3, 1-8. Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Belum habis. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek atau mau kasih koyak, dan ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dalam teks Alkitab kita mengatakan bahwa semua itu ada waktunya. Semua yang di bawah langit dan di bawah langit, maksudnya di bumi ini, ada waktunya. Pelajaran kita hari ini terbahagi kepada 9 bahagian. Yang pertama, analisis teks utama, nanti penipuan besar masa tanpa tujuan. Yang kedua, irama penebusan, penyelesaian Tuhan untuk keluarga digital. Yang keempat, aplikasi praktikal. Yang kelima, dimensi psikologi. Yang keenam, seruan Nabi. Yang ketujuh, cabaran. Yang ke-8, janji. Dan yang ke-9, kesimpulan. Okay? Mari kita pergi kepada yang pertama, yaitu analisis teks utama kita pada pagi ini. Dalam kita punya ayat, ada mengatakan, segala sesuatu itu ada waktunya. Ayat ini memberi kita tahu bahwa hidup ini ada susunan dia. Bukan ikut jam, tetapi ikut masa yang Tuhan tetapkan. Masa yang ada tujuan. Apabila Tuhan mencipta dunia, Dia tidak mencipta dunia secara rawak ataupun kalau budak-budak cakap random, bukan secara random. Kejadian 1 ayat 14 mengatakan bahwa dan jadilah tanda-tanda yang menunjukkan pelbagai musim
dan hari serta tahun. Alkitab juga mengatakan bahwa Allah tidak mengkedaki kekeliruan tetapi kesejahteraan. Tapi apa yang kita buat pada zaman digital kita? Pelajaran kita kali ini mengaitkan bagaimana institusi keluarga itu end up ataupun apa yang berlaku dalam institusi keluarga pada zaman digital, pada zaman yang semua ada dalam kita punya telefon ataupun apa saja jenis device yang kita ada di rumah. Device ataupun dalam kita punya pelajaran nanti disebut sebagai peranti. Okay? Peranti itu contohnya telefon, kita punya laptop, TV, semua itu. Dan yang paling utama disebut dalam kita punya khotbah adalah ini, telepon pintar kita. Kalau kita punya telepon pintar ini tidak ada waktu dia tahu, tidak faham musim. Telepon pintar kita tidak dapat membezakan masa bekerja, masa keluarga, Sabat atau hari biasa, ataupun waktu tidur atau waktu bangun. Tapi Tuhan, dia sedang panggil kita untuk kembali kepada rhythm dia, ataupun irama dia, ataupun rentak Tuhan. Kalau kita tengok telepon kita, tanpa berhenti, kalau kita scroll kan, sedangkan budak pun boleh stuck tengok telepon kan. Dia kecuali habis bateri baru dorang tu berhenti. Tapi ada budak yang campin sekarang, dia tengok peratus bateri dia. Bila dia nampak sikit sudah, dia charge sedia. Lepas tu dia sambung tengok. Bahaya nih telepon. Dan rangsangan yang berterusan ini menyebabkan keletihan mental. Penat kita punya otak. Walaupun sebenarnya kita rasa kita sedang seronok. Tapi sebenarnya kita sedang meletihkan kita punya otak, mental kita, emosi juga sebenarnya. Dan dipanggil kita punya devices sekarang atau peranti-peranti ini menjadikan kita sebagai diri yang palsu. Sebab terlalu banyak bersendirian. Tapi bila kita offline, ada lagi yang kita nampak like kita punya post, kita rasa tidak selesa sebab tidak dapat pujian lagi. Walaupun pujian itu mungkin tidak ikhlas sebenarnya, bukan yang sebenar. Satu ayat tadi mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dalam ayat pertama yang kita baca tadi, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya dan untuk setiap maksud di bawah langit ada masanya. Coba kita tengok poin yang seterusnya. Bila kita baca ayat seterusnya 2-8, semua ayat itu adalah satu tarian yang berlawanan, dia bilang, a different dance. Di sini Raja Salomo dia mempersembahkan 14 pasangan yang bertentangan mengenai pengalaman hidup. Contohnya, ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk melahirkan, ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk mati. Jadi itu satu pasangan, oke? Yang kedua, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Setiap keluarga tahu tentang permulaan dan pengakhiran. Tapi di zaman digital kita hilang seni melepaskan. Kita teruskan perbualan yang sudah mati ataupun melalui message yang kita meneruskan perbualan yang sudah mati melalui message yang tidak berkesudahan, dia bilang di sini. Kita tidak mau, kita enggan menamatkan hubungan yang toksik karena masih boleh melihat kehidupan mereka di media sosial. Siapa pernah nampak seorang bapa, dia recreate balik anak dia menggunakan AI sampai anak dia boleh bercakap dengan dia. Itu mungkin satu cara mereka untuk cope dengan kehilangan. Tetapi apabila lama mereka tidak mahu benda itu hilang, bagaimana kita mau menghadapi kehilangan kalau kita masih mau recreate benda yang sama dan simpan itu di dalam
rumah kita ataupun di dalam hati kita. Orang yang ataupun AI yang dicipta itu boleh berbual dengan dia. Sedangkan yang free di Google, ChatGPT yang free pun masih banyak yang dia boleh buat. Apalagi kalau yang pro, yang orang sudah beli kan, yang full version, lebih banyak yang dia boleh buat. Tapi kalau kita gunakan itu untuk melawan ini, ada waktu untuk melahirkan, ada waktu untuk mati, kita tidak mau move on, apa yang akan berlaku? Kadang-kadang, wahai umat Tuhan, kasih itu bermaksud menekan butang unfollow. Kadang-kadang hikmat bermaksud membiarkan kumpulan WhatsApp itu berakhir. Kadang-kadang kesehatan keluarga bermaksud berkata, Peranti ataupun ini telah menjalankan tugasnya, tetapi sekarang sudah tiba masanya untuk merehatkan yang ini. Kadang-kadang parents guna ini untuk jaga anak orang. Dalam posisi sibuk, dia bagi anak diam. Tapi dia tidak tengok apa anak dia buat online. Bahaya betul. B, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ayat ini betul-betul menyentuh jiwa kita. Dalam budaya kita hari ini, yang maukan semuanya cepat-cepat. Kalau lambat sikit kita punya line internet, kita frustrated sudah. Tak boleh lihat ini dalam pattern tabiat anak-anak kita. Bila tidak dibagi terus, mereka akan tantrum. Kita mau menanam dan menuai pada hari yang sama. Kita mau muat naik gambar dan terus dapat like. Kita menghantar message dan mau jawaban serta-merta. Bila lambat sikit karena respon, kalau ada blue tick sudah, dia blue tick saya sejak. Apa dia buat nih? Lain sudah kita pikir. Macam-macam sudah kita assume. Anggapan kita macam-macam sudah. Tetapi hubungan keluarga itu adalah seperti kebun. Keintiman tidak boleh dipanaskan dalam ketuhar gelombang mikro. Hubungan yang mendalam tidak boleh dimuat turun. Kasih yang tulen tidak boleh di stream. Ellen White mengingatkan kita dalam buku dia, Child Guardians, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya bagi Tuhan. Pekerjaan itu diberikan demi kebahagiaan mereka. Jika tidak, Tuhan tidak akan menetapkannya. Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Kadang-kadang kita rasa itu menyusahkan, tapi di depan Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Kita saja yang mau cepat-cepat, mau laju, mau ada hasil segera kan. Ada sesuatu yang istimewa tentang bekerja dengan tangan, tentang menunggu benih bertumbuh yang mengajar kita kesabaran. Sesuatu yang tidak dapat diajar oleh mana-mana peranti digital. Sekarang kalau anak-anak kita tengok YouTube kan, orang boleh skip sejak itu iklan. Kalau saya dulu dengan kawan-kawan sezaman saya, kalau kami tengok Power Rangers pun, kami perlu tengok iklan dan kami akan duduk. Tidak boleh skip tu iklan. Jadi masih ada kesabaran yang TV sedang ajar pada waktu itu. Tapi pada waktu sekarang ini sangat bahaya. Kadang-kadang budak-budak boleh buat apa yang mereka suka pada masa yang dorang mau. Tapi bila itu tidak berlaku, mereka akan tantrum. Mereka akan hilang arah, emosi meledak. C, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa. Disinilah zaman digital menjadi bahaya. Media sosial telah mencipta budaya di mana kita hanya tunjuk bahagian indah dalam hidup. Kita berkongsi ketawa tetapi sembunyikan air mata. Kita berkongsi kejayaan tetapi sorokkan kegagalan. Namun dengarlah wahai keluarga, hubungan yang tulen memerlukan kedua-dua musim. Jika anak-anak tidak pernah melihat Anda menangis, bagaimana mereka tahu bahwa menangis di hadapan Anda itu selamat? Sikit-sikit menangis kita marah. Jika pasangan Anda tidak pernah melihat Anda bergumul, bagaimana mereka boleh benar-benar memahami kekuatan kita, memahami kekuatan Anda? Yesus sendiri dalam Yohanes 11 ayat 35 menangis di kubur Lazarus. Walaupun dia tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus, anak Tuhan sendiri menghormati musim kesedihan.
Masalah dalam hidup digital kita ialah kita cuba sentiasa kelihatan baik-baik saja. Kita cuba menjadi orang yang sama dalam setiap keadaan dan setiap masa. Padahal Tuhan mencipta kita untuk musim sukacita dan musim duka, musim kuat dan musim rapuh. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri. Sekarang kita masuk ke teras hubungan keluarga. Kasih sayang fisikal juga ada musim dia. Ada masa anak-anak kecil mau dipeluk sepanjang masa, kita harus faham itu. Ada masa remaja memerlukan ruang, kita mau peluk pun orang tidak mau lagi kena peluk. Macam orang allergic sudah oleh kita kan. Jadi masa orang mau dipeluk, peluklah mereka. Sebab ada masa nanti mereka tidak mau lagi dipeluk. Ada masa untuk berbual mesra dengan pasangan, ada masa untuk sekadar duduk bersama dalam diam. Namun dalam zaman digital ini apa yang berlaku? Kita peluk ini almost 24 jam. Sedangkan kita sepatutnya memeluk each other, sama kita. Kita menjauhkan diri daripada orang tersayang ketika sepatutnya kita mendekat. Kajian oleh Center of Creative Leadership mendapati bahwa keluarga yang menetapkan zon bebas, berhenti, dan masa tanpa telepon atau gadget mengalami kepuasan dan hubungan yang jauh lebih baik. Mereka mencipta musim untuk berpelukan. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bercakap. Yang ini saya lama dapat belajar. Kadang-kadang kita clear kan sama orang, jadi kita tidak dapat berhenti bercakap. Kita mau orang faham kita, jadi kita mau bercakap saja. Tapi ayat dalam ini mengatakan bahwa ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bercakap. Wahai keluarga, jika kita dapat mengamalkan satu prinsip ini saja, keluarga kita akan berubah sepenuhnya. Kalau kita dapat master ini, tengok masa, ngamkah untuk bercakap. Tengok masa, sekarang sesuaikah untuk diam. Menurut pelajaran kita, kalau kita dapat mengamalkan satu prinsip ini saja, keluarga kita akan berubah sepenuhnya. Dalam zaman digital, kita rasa kita mesti balas semua message segera. Kita rasa perlu komen pada setiap hantaran ataupun posting. Kita rasa perlu ada pendapat tentang segala perkara. Jadi kalau ada yang kita rasa pendapat kita mau saja bercakap. Tapi Salomo berkata, ada musim untuk berdiam diri. Kadang-kadang perkara paling penuh kasih yang kita boleh lakukan ialah meletakkan telepon dan mendengar. Kadang-kadang tindak balas paling bijak terhadap mesej kumpulan yang panas, tidak memberi sebarang jawaban. Maksudnya bila kita rasa mesej itu bikin panas sudah, lebih baik kita diam. Kadang-kadang perkara yang terbaik kita buat itu adalah diam. Ellen White menasihatkan dalam Testimony for the Church, jilid 5, kita mesti banyak berdoa jika kita mau bertumbuh dalam kehidupan rohani. Pada waktu kebenaran mula disampaikan dahulu, betapa banyaknya kita berdoa. Sering kali kedengaran suara doa syafaat di dalam bilik, di kandang, di kebun buah-buahan atau di tengah rimbunan pokok. Banyak kali mereka, ini Ellen White yang bercakap ya, banyak kali mereka menghabiskan masa berjam-jam dalam doa yang sungguh-sungguh. 2 atau 3 orang bersama-sama berpegang pada janji Tuhan. Sering kedengaran tangisan, kemudian diikuti dengan suara ucapan syukur dan nyanyian pujian. Ellen White menyebut tentang berdoa di pelbagai tempat, di bilik, di kandang, di kebun. Itu semua adalah musim keheningan, musim untuk mendengar suara Tuhan. Bila kali terakhir keluarga Anda mengalami musim senyap daripada dunia digital bersama-sama? Oke, ini baru yang ketiga. Penipuan besar, masa tanpa tujuan. Oke. Disinilah musuh paling licik. Bila kita menggunakan masa tanpa tujuan. Kamu perasankah bila kita tengok telefon,
Kadang-kadang lain kita mau buat, lain yang kita terbuat kan. Terlampau banyak distraction. Dan musuh kita ini yang paling licik bukan sekadar memberi kita gangguan digital, tetapi gangguan yang menyamar sebagai productivity, hubungan, dan tujuan. Kita rasa yang kita buat sebenarnya sedang berhubung. Kita sedang melakukan sesuatu yang berfaedah. Bila kita melayari media sosial, kita berkata, saya sedang berhubung. I am connecting. Ada Enoch pula di sini. I'm sorry Enoch. This lesson is entirely in BM. Saya coba kasih campur sedikit lah Enoch. Kita tengok Netflix berjam-jam dan panggil itu sebagai masa keluarga. We watch Netflix and we call it family time. Menghantar message dan menyangka itu satu komunikasi sebenar. Kita hantar message, kita anggap itu satu komunikasi sebenar. Tetapi Solomon berkata, ada waktu untuk setiap tujuan di langit. Perkataan tujuan dalam bahasa Ibrani adalah chipets, bermaksud kesukaan atau kehendak Tuhan yang terlaksana. Jadi setiap musim sepatutnya ada tujuan. Bukan tujuan untuk manusia, tapi tujuan untuk Tuhan. Everything, all season for God's purpose. Kalau tidak ada tujuan ilahi dalam semua yang kita buat, Raja Salomo cakap dalam pengkhotbah, semua itu adalah usaha sia-sia. Macam mencangkul angin, dia bilang. Pedas pelajaran ini, biar saya baca lagi ya. Mari kita tanya lagi, apakah tujuan ilahi melihat gambar percutian orang lain selama 3 jam? Adakah? Apakah kehendak Tuhan dalam bergaduh dengan orang asing di ruangan komen? Adakah? Apakah matlamat syurga dengan memeriksa telepon 150 kali sehari? Kalau kita mungkin belajar sekolah sahabat dalam telepon, mungkin iya, itu tujuan ilahi. Tapi kalau kita boleh kembalikan kepada diri kita sendiri itu kan, kita sendiri boleh cek. Am I doing a godly thing now? Saya sedang buat tujuan ilahi kah sekarang? Dengan membaca apa yang ada dalam telepon, dengan checking apa yang ada dalam telepon. Dalam device kita, bukan telepon saja. Ellen White memberi amaran. Malaikat bersukacita dalam sebuah rumah tangga di mana Tuhan memerintah sebagai yang tertinggi dan anak-anak diajar untuk menghormati Alkitab, menghormati agama, Alkitab dan pencipta mereka. Keluarga seperti ini boleh menurut janji Tuhan. Orang yang menghormati aku akan menghormati mereka. Begitulah ucapan Tuhan yang Ellen White quote sendiri dalam White 1948 halaman 424. Okay? You respect me, ini dari Tuhan sendiri. You respect me, I will respect you, dia bilang Tuhan. Yang keempat, irama penebusan. Rhythm of redemption. Penyelesaian Tuhan untuk keluarga digital. Saya percaya Tuhan tahu semua yang kita sudah atau kita sedang dan kita akan alami. Dia sudah nampak dari dulu lagi, ini akan berlaku. Jadi kalau dia nampak kita punya era digital ini, I am really sure apa yang ada di heaven itu jauh lebih canggih daripada apa yang kita ada di dunia sekarang. Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk mengelakkan daripada dikawal oleh digital, era digital. Kita punya alat-alat peranti ini, telepon pintar kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Yang pertama, wujudkan musim yang kudus. Ada 2, irama harian, daily rhythm, and weekly rhythm. Yang pertama, untuk irama harian, renungan pagi sebelum menyentuh peranti. Yang kedua, makan bersama keluarga tanpa skrin.
Ini bukan sekadar pelajaran, kita harus praktikkan ini. Ini satu teguran yang pedas untuk kita semua, terutama kepada ibu bapa. Okay? Yang ketiga, doa dan refleksi malam sebelum tidur. Ellen White menekankan hal ini dalam buku dia, yaitu buku Child Guidance. Jika pernah ada masa di mana pemakanan perlu dibuat sesederhana mungkin, masa itulah sekarang. Daging tidak seharusnya dihidangkan kepada anak-anak. Pengaruhnya boleh merangsang dan menguatkan nafsu yang rendah serta cenderung melemahkan kepekaan dan kekuatan moral. Tanya kita punya pakar pemakanan. Daging betul, dia boleh. Kalau dulu saya tidak percaya ini. Daging itu boleh bagi kita sifat macam binatang. Panas baran. Kan? Sebab darah itu yang kita makan. Ellen White menekankan penyediaan suasana, mewujudkan keadaan yang membantu kita mendekat kepada Tuhan dan sesama. So instead of just scrolling di sini, send message di sini, lebih baik kita bersama secara fisikal dan berbual secara face to face. Kadang-kadang satu meja makan tapi bermessage dengan orang yang sama kan. Betul nih kan orang muda? So kadang-kadang apa yang kita mau cakap itu tidak boleh didengar oleh orang lain. Irama mingguan, hari Sabat menjadi guru terbesar kita. Percaya atau tidak, kita punya kebiasaan untuk ke gereja ini betul-betul boleh mendidik kita untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dari petang Jumat sehingga petang hari Sabat, kita belajar untuk melepaskan usaha digital kita, kebimbangan dalam talian dan komitmen maya. Kita diingatkan bahwa kita ialah manusia, bukan mesin yang sentiasa bekerja. Penyelesaian Tuhan yang kedua, mewujudkan ruang yang dihaskan. Bilik tidur sebagai tempat kudus untuk rehat dan keintiman. Saya kenal Nick Jonas dengan Priyanka Chopra. Walaupun mereka selebriti yang terkenal, tapi mereka ada satu peraturan dalam rumah mereka. Masuk bilik tidur tidak ada peranti, dia bilang. Tidak dibenarkan, telepon bimbit ini tidak dibenarkan di dalam bilik tidur mereka. Ruang makan sebagai tempat persekutuan dan kesyukuran. Ruang tamu sebagai tempat perbualan bersemuka dan bermain bersama. Kadang-kadang kita ramai dalam rumah, tapi semua diam. Semua tunduk. Masing-masing begini. Kajian Dr. Larry Rosen tentang eye disorder menunjukkan bahwa keluarga yang mewujudkan zon bebas peranti di rumah mereka mempunyai anak-anak yang tidur lebih lena, prestasi akademik mereka lebih baik, kawalan emosi mereka lebih kuat. Cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah keluarga di zaman digital ini, membina hati yang tenang dan mendalam. Keperluan paling mendalam dalam zaman digital ini ialah keupayaan untuk merenung dan berdiam diri. Dalam Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Ellen White dia memahami hal ini apabila dia menulis dalam The Desire of Ages, adalah lebih baik jika kita meluangkan 1 jam setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus menelitinya satu demi satu dan membiarkan pikiran kita membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Apabila kita merenungkan pengorbanannya yang besar bagi kita, keyakinan kita kepadanya akan menjadi lebih teguh. Kasih kita akan semakin bertumbuh dan kita akan semakin dipenuhi dengan rohnya. Apa yang kita dapat? Siapa yang baca buku Alkitab ataupun buku Ellen White sebagai satu buku sejarah yang
sudah limpas, kita baca saja supaya kita tahu. Sebenarnya tidak, kan? Kita baca buku Alkitab, tulisan-tulisan Ellen G. White untuk mengenali siapa Tuhan, apa yang dia lakukan, dalam apa respon dia dalam situasi tertentu, apa yang dia akan lakukan. Tapi itulah kita disuruh ataupun dinasihatkan untuk membaca, merenungkan kehidupan Kristus. Supaya kita sadar yang kita ini jauh daripada kehidupan yang suci seperti Kristus. Tapi kita boleh belajar dari dia. Dan apabila renungan memerlukan keheningan. Bila kita buat reflection bani artinya, okay? Selepas kita membaca, kita buat refleksi diri, bandingkan apa yang Tuhan buat dulu, apa yang kita boleh belajar dari dia. Dan itu memerlukan keadaan yang sunyi senyap, memerlukan kesendirianan, dan menuntut musim memutuskan hubungan dengan dunia, supaya kita boleh berhubung dengan Tuhan. Oke, kita sampai ke yang kelima sudah kali ini. Aplikasi praktikal, hidup dalam irama Tuhan. Bagaimana kita mau hidup dalam irama Tuhan? Untuk ibu bapa, tunjukkan contoh sahabat digital. Ya betul, kita masih boleh guna ini untuk kebaikan kita, kan? Tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa bagaimana untuk berhenti seketika daripada berhenti dan kembali berhubung kepada Tuhan serta keluarga. Cipta ritual peralihan, amalkan keluarga yang menandakan peralihan daripada masa digital kepada masa kudus seperti doa khas saat diam atau meletakkan peranti bersama-sama. Anak-anak kita akan ikut apa yang kita buat. Mereka lihat, mereka ikut. Yang ketiga, ajarkan erti kehadiran yang sebenar. Jangan duduk sama-sama di ruang tamu, tapi main ini. Anak main sendiri. Bantu anak-anak memahami bahwa kasih diejak sebagai MESE. Dan masa bukan sekadar berada di bilik yang sama sambil memegang telepon. Untuk pasangan suami istri, tetapkan musim komunikasi. Lindungi keintiman dan amalkan kesyukuran bersama. Untuk anak-anak pula, belajar irama sejak kecil. Mereka harus diajar waktu dari kecil lagi. Ajarkan bahwa seperti badan ada waktu tidur, peranti juga perlu waktu tidur. Telepon pintar kita juga perlu waktu tidur, perlu kena simpan. Bangunkan aktiviti alternatif, isi masa tanpa skrin dengan aktiviti yang membina watak, kreativiti dan hubungan seperti membaca, kraft tangan, berjalan di alam semula jadi dan projek pelayanan. Kalau di rumah, dorang si Noah, dorang si Ed, Jacob. Bila kita bagi dorang telefon, bila kami bagi telefon, 2 jam saja, bilang. Mereka akan tengok, sunyi betul dalam masa 2 jam tu. Bila habis 2 jam, mereka akan, biasanya perkataan mereka akan sebut, oh I have an idea. Bila kita dengar sudah mereka cakap begitu, harap sajalah rumah akan memang rumah akan banyak, mereka akan sangat kreatif. Orang punya tubuh badan bergerak, otak mereka sebab bukan lagi diteleponkan, orang punya tumpuan, otak mereka sangat aktif mencari aktiviti yang boleh mengisi masa lapang mereka. Dan kita harus bagi mereka masa yang lebih banyak untuk itu. Sebab di sanalah kreativiti akan lahir sebenarnya. Fahami akibat tabiat digital. Kita juga harus kasih tahu anak-anak kita. Bantu anak-anak melihat hubungan antara tabiat digital mereka dengan kesejahteraan emosi, fisikal dan rohani. Saya punya anak-anak di sekolah, di kelas. Kadang-kadang orang tiap faham kenapa pula
mau simpan telepon dari kami. Kami pandai lah bah, mau tengok apa yang bagus. Bila kita bagi tahu orang punya attention span ini sangat pendek. Kasih correlate dengan apa yang orang tengok di telepon orang. Saya pernah tanya satu kali, apa yang tidak bagus di TikTok teacher? Orang bilang. Saya bagi tahu orang, berapa menit video di TikTok yang kamu tengok? Adakah sampai 10 menit? Adakah sampai setengah jam? Kami dulu tengok Power Rangers setengah jam. Itu pun ada banyak iklan. Kami duduk tunggu. Terus orang cakap, paling panjang masa di TikTok 30 saat teacher. Paling panjang sudah tuh 30 saat. Jadi kita tidak heran. Attention span orang, perhatian orang itu tidak panjang. Sebab bila orang tidak suka apa yang orang nampak, orang scroll. Dia suka lagi scroll ataupun swipe kan? Dia suka scroll. Jadi kalau di kelas, bayangkan kita sedang cakap benda yang orang tidak suka. Kalau boleh orang scroll kita, teacher go. Tapi kita punya masa di sana 1 jam. Jadi bila saya cakap sama orang, oh ya teacher make sense, orang bilang. Ini telepon TikTok, saya cakap waktu itu, TikTok ini sebenarnya sedang shaping kamu punya behavior. Jadi bila orang faham, oh orang bilang. Jadi kena hati-hati bila kita bagi orang gadget. Bagi tahu apa risiko dia, bagi tahu kalau boleh kasih set masa. Jangan biar. Ada budak saya tanya, pukul berapa kau tidur semalam? Sebab tidur dalam kelas. Ada parents yang kasih biar. Anak-anak di bawah 12 tahun tidur dengan telepon. Sampai mereka tidur pukul 2, pukul 3. Dan orang sangat bangga cakap sama saya. Kesian saya cakap dengan orang. Kesian juga kamu nih. Telepon kamu, mama bapak kamu tidak ambil. Kalau kamu boleh tidur dengan telepon, pukul berapa kamu tidur? Berapa jam saja kamu tidur? Macam mana kamu punya perhatian dalam kelas kalau begini? Jadi mereka aware. Dan bukan mereka saja yang harus dibagi tahu ini sebenarnya. Itu parents yang perlu kena bagi tahu. Yang kelima sudah kan nih? Nah, yang kelima atau keenam. Dimensi psikologi. Apa yang sains sahkan? Psikologi modern kini mengesahkan apa yang Solomon sudah tahu. Solomon tahu bertahun-tahun sudah. Sains baru sejak kasih cakap, ya betul dia bilang. Bahwa manusia dicipta untuk hidup dengan irama dan tujuan. Nah, yang ini teori pemulihan perhatian ataupun attention restoration theory yang dibangunkan oleh Rachel dan Stephen Kaplan mengatakan bahwa pendedahan kepada alam semula jadi membantu memulihkan keletihan mental. Jadi bila kita rasa penat physically dan mentally, simpan telefon. Kadang-kadang kalau kita layan drama kan makin stres. Kalau kita suka tengok drama Indonesia yang panjang melarat dia punya marah-marah tuh kan. Makin stres sebenarnya. Jadi letak telepon, tengok di luar. Ataupun pergi berkebun kan. Ini berlaku karena alam membenarkan perhatian kita sentiasa fokus untuk berehat dan pulih. Lalu meningkatkan fokus pemikiran seperti daya ingatan dan tumpuan. Pemulihan ini dipermudahkan oleh persekitaran semula jadi yang menawarkan apa yang dipanggil tarikan lembut ataupun soft fascination, yaitu rangsangan yang menenangkan dan membolehkan minda kita melayang dengan santai tanpa perlu menumpukan perhatian secara kuat. Ini adalah elemen art ataupun attention restoration theory. Tarikan lembut yang menenangkan minda, perasaan menjauh seketika daripada tuntutan harian, keluasan dan kekayaan persekitaran, keserasian pribadi individu dengan persekitaran tersebut. Coba next. Oke, ini lagi. Ini kajian ini ya. Kajian yang membuktikan bahwa ini tidak bagus untuk kita. Kalau kita spend banyak masa on the phone, tidak bagus untuk kita sebenarnya. Kajian keadaan flow oleh Micheli menunjukkan bahwa kepuasan hidup paling mendalam datang daripada aktiviti yang melibatkan tumpuan penuh dan tujuan yang jelas.
Gangguan digital merosakkan keupayaan kita untuk mengalami keadaan ini. Yang terakhir dari Dr. Catherine, seorang penulis, dia tulis buku The Big Disconnect, mendapati bahwa anak-anak seawal usia 4 tahun, mereka boleh rasa stres, sedih, marah dan sunyi apabila ibu bapa mereka leka dengan peranti. Nah, ada seorang kanak-kanak berkata, saya rasa saya tidak penting apabila mama saya melihat teleponnya, dia bilang. Seterusnya, seruan Nabi, masa untuk membuat keputusan. Wahai umat Tuhan, kita sedang hidup dalam zaman yang bersifat nubuatan. Ellen White menulis dalam salah satu bukunya, begini dia tulis, kita sedang hidup dalam babak terakhir sejarah dunia ini. Nubuatan sedang digenapi dengan cepat. Masa percobaan sedang berlalu dengan pantas. Kita tidak mempunyai masa walaupun sesaat untuk disia-siakan. Dia tulis ini bertahun-tahun lama sudah. Satu amaran untuk kita, satu saat pun sepatutnya kita tidak sia-siakan. Jika kita benar-benar tidak mempunyai masa untuk disia-siakan, maka kita mesti sengaja dan berhati-hati dalam cara kita menggunakan masa. Kita tidak boleh membazirkan jam-jam berharga ini dengan melayani skrin tanpa tujuan, bertengkar di alam maya, atau membiarkan gangguan digital mencuri perhatian kita daripada perkara yang bernilai kekal. Musuh tahu bahwa jika dia dapat memecahkan tumpuan kita, dia boleh melemahkan kuasa rohani kita. Jika dia menjadikan kita hamba kepada notifikasi, dia boleh menghalang kita daripada mendengar suara Tuhan yang lembut dan tenang. Namun, kita percaya bahwa Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi umat yang istimewa dalam zaman digital ini. Umat yang memahami musim, yang menghormati irama hidup, yang memilih hubungan daripada gangguan, kehadiran daripada kesibukan, dan kasih daripada hiburan semata-mata. Yang seterusnya, yang ini homework ya, kita akan buat, kita akan coba untuk buat ini dalam grup WhatsApp gereja. Nanti kita buat satu-satu, kita update selepas ini dalam hari-hari yang seterusnya. Cabaran 30 hari hidup dalam irama Tuhan. Dibagi kepada 4 minggu, nanti kita akan rancang. Kita akan share nanti dan kita ikut. Yang itu kita skip. Janji, berkat Tuhan dalam irama ilahi. Apa yang kita dapat kalau kita mengikut nasihat-nasihat Tuhan? Inilah yang akan berlaku apabila keluarga memilih irama Tuhan dalam zaman digital. Anak-anak akan membesar dalam identiti yang kukuh. Maksudnya mereka tidak akan bergantung pada like dan komen, tapi yakin bahwa mereka dicipta dengan indah oleh pencipta alam semesta. Perkawinan menjadi lebih kuat apabila pasangan belajar semula seni kehadiran sebenar, melihat dan mendengar satu sama lain tanpa gangguan notifikasi. Ibu bapa akan menjadi lebih tenang apabila mereka berhenti mengejar rentak mustahil dunia digital dan mulai berjalan mengikut irama syurga. Keluarga menemui semula sukacita dalam perkara sederhana, ketawa di meja makan, membaca bersama pada waktu malam, dan kepuasan bekerja dengan tangan sendiri yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia moden. Ellen White menegaskan dalam The Adventist Home, semakin erat hubungan ahli keluarga dalam kerja mereka di rumah, semakin besar pengaruh yang membina dan membantu yang akan dibawa oleh ibu bapa serta anak-anak ke luar rumah. Akhirnya, kita mesti membuat pilihan. Pilihlah kasih, pilihlah kehadiran, pilihlah irama Tuhan daripada kesibukan dunia.
satu cabaran untuk kita semua. Kesimpulan, masanya adalah sekarang. Pilihlah pada hari ini siapa yang kita mau sembah. Dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua sendiri mengatakan bahwa as for me and my house, I will serve the Lord. Jadi kita pun mari kita pilih seperti, buat pilihan yang baik, yang terbaik seperti Yosua. Dan kita pilih hari ini, bukan nanti. Apalagi someday. Someday is not a day in a week. Satu minggu ada Monday sampai Sunday. Someday tidak ada dalam satu minggu itu kan. Jadi kalau kita cakap someday, soon, belum tentu sampai itu. Jadi kita harus buat keputusan, pilih untuk melayani Tuhan. Tunduk kepada Tuhan, yaitu terang dunia. Sembah Dia di takhta kasih karunia. Salomo menutup petikan kita pada hari ini dengan dalam pengkhotbah dengan berkata, dalam pengkhotbah 3 ayat 11, Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau menjadikan kehidupan keluarga kita indah, tetapi Ia mesti berlaku menurut waktunya, menurut iramanya, selaras dengan musim yang Tuhan sendiri tetapkan. Persoalannya bukan sama adakah waktu kita untuk Tuhan dan keluarga. Sebenarnya persoalan yang penting adalah adakah kita sanggup meluangkan masa untuk perkara yang paling penting. Ada waktu untuk melayani screen, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk memuat naik, ada waktu untuk hadir sepenuhnya, ada waktu untuk berhubung secara digital, dan ada waktu untuk berhubung secara rohani. Ada waktu untuk dihiburkan dan ada waktu untuk diubahkan. Saudara-saudari yang saya kasihi, masa untuk perubahan ialah sekarang. Musim untuk bertindak telah tiba. Adakah kita mau menyahut panggilan untuk kembali kepada irama Tuhan? Adakah kita sanggup memimpin keluarga kita kembali kepada susunan ilahi? Adakah kita akan memilih keharmonian sorga berbanding kekacauan dunia? Mari kita berdoa bersama dan berkomitmen bersama untuk menghormati Tuhan yang menetapkan musim dalam setiap musim kehidupan kita. Dia saja yang tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Terima kasih sudah mendengar. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, Kau sudah menjawab doa-doa kami pada awal perkumpulan kami pada hari Sabat ini. Hanya Engkau terus menyertai kami sementara kami menyucikan sepanjang hari Sabat ini Bapa. Terima kasih karena Engkau akan menjaga kami juga bila kami beredar ke rumah kami masing-masing. Kau akan menjaga kami dengan selamat agar kami sampai di tempat kediaman kami. Terima kasih akan berkati kami satu persatu. Dalam apa saja yang kami lakukan, kiranya Engkau melihat semua itu dan campur tangan dalam aktiviti harian kami Bapa. Ampuni juga dosa dan pelanggaran kami. Terima kami sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar doa ini. Karena semua ini kami minta dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin.